Halo, saya Besa Putra. Selamat datang di konten movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain film yang judulnya John Q. Film ini dirilis tahun 2002. Disutradarai oleh Nick Cassavetes dan Denzel Washington sebagai aktornya. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini dengan menceritakan sebuah kejadian di sore hari ketika mobil milik Dennis, istrinya John, diderek paksa oleh petugas karena mereka menunggak pembayaran. John, Dennis, dan anak mereka yang bernama Mike adalah keluarga kecil yang hidup bahagia. Walaupun saat ini mereka mengalami masalah keuangan yang serius. Bisa dibilang mengalami masalah keuangan gak menghalangi mereka untuk tetap menikmati hidup dan bahagia bersama keluarga. Mike adalah anak yang cerdas dan santun. Bahkan dia menawarkan pada John uang tabungan yang dia kumpulkan untuk membantu masalah keuangan keluarga. Tapi John menolaknya. Sehari-hari John bekerja di sebuah pabrik dan dia mempunyai teman baik bernama Jimmy. Setelah selesai bekerja, John berkata pada Jimmy bahwa dia akan mencari kerjaan tambahan untuk menebus kembali mobil istrinya yang disita oleh bank. Berbekal pengalamannya memegang alat berat selama 15 tahun, John pun dengan yakin dia akan diterima. Tapi menurut manajer, John dianggap terlalu berpengalaman dan lamarannya akan disimpan oleh mereka. Suatu hari, John, Dennis, juga Jimmy dan pasangannya menonton pertandingan baseball yang diikuti oleh Mikey. Ketika Mike berlari di lapangan itu, dia pun tiba-tiba pingsan dan jatuh di lapangan. John dan Dennis pun langsung dengan cepat melarikan Mike ke rumah sakit karena Mike nggak bernafas. Mike langsung ditangani dengan sigap oleh dokter di IGD. Sementara Mike ditangani dokter, John dan Dennis pun mengurus administrasi termasuk memberikan nomor asuransi mereka. Keesokan harinya, John dan Dennis bertemu dengan Rebecca, direktur rumah sakit itu, dan Dr. Raymond, bagian kardiologi yang menangani Mike. Dr. Raymond menjelaskan hasil ronsen keadaan jantung Mike yang ternyata berukuran 3 kali lebih besar dari jantung anak normal. Ada cacat di beberapa bagian yang memicu miopati dan dapat berakibat pada edema paru-paru dan ektopi ventrikal ganas. Intinya, Dr. Raymond menjelaskan bahwa jantung Mike nggak cukup mampu memompakan darah sehingga darahnya tertumpuk di paru-paru seperti spons yang basah. Mike membutuhkan cangkok jantung atau dia akan meninggal. Tapi Rebecca menyampaikan opsi lain, yaitu nggak perlu ada operasi yang dilakukan. Mike cuma diobati supaya dia bisa merasa senyaman mungkin. Tapi Rebecca juga mengingatkan untuk memikirkan kualitas hidup Mike. Dennis masih nggak percaya anaknya mengalami kondisi separah ini. Dr. Raymond pun kembali menjelaskan bahwa Mike mungkin kelihatan sehat, tapi dia mudah lelah dan akan banyak tertidur hingga suatu hari dia tidur tapi nggak bangun lagi. John dan Dennis pun harus menerima fakta bahwa hidup anaknya mungkin nggak akan lama lagi. Menurut Rebecca, walaupun cangkok jantung adalah jalan untuk menyelamatkan Mike, tapi operasi itu juga punya risiko tinggi. Mike bahkan bisa meninggal saat operasi dan Rebecca nggak menyarankan hal itu. Tapi jika nggak dioperasi, hidupnya mungkin hanya tersisa hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Ketika itu, John bertanya apa yang akan dilakukan Dr. Raymond jika itu menimpa anaknya. Dr. Raymond pun menjawab bahwa dia akan melakukan cangkok. John pun setuju. Tapi Rebecca kembali menjelaskan bahwa ada pertimbangan lain sebelum Mike bisa masuk ke daftar penerima donor. Rebecca berkata pihaknya udah melakukan pengecekan dan asuransi yang John punya gak bisa dipakai untuk prosedur sebesar itu. John kaget. Padahal menurut John, asuransinya bisa mengcover kebutuhan dia dan juga anaknya. Ketika John bertanya berapa biaya yang diperlukan, Rebecca menjawab sekitar $250.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena kebijakan rumah sakit, mereka juga harus membayar uang muka sebesar 30% atau sekitar 1 miliar rupiah. John dan Dennis pun pergi dan berencana memindahkan Mike ke rumah sakit daerah. Tapi Dr. Allen menyampaikan kepada mereka dan memberitahu John untuk menemui perusahaan asuransi dan meminta bantuan medis seperti layanan anak atau Medicaid. Apapun caranya, asalkan Mike tetap berada di rumah sakit itu. Karena menurut Dr. Allen, mereka udah berada di rumah sakit yang tepat. Di kantornya, John menanyakan perihal asuransi dan didapatlah informasi jika polisnya udah berubah.
Dan manfaat asuransi yang bisa John dapatkan cuman sekitar $20.000 atau 280 juta rupiah. Padahal dari belasan tahun dia bekerja di sana, gajinya udah dipotong untuk asuransi. Yang bisa John lakukan cuman mengajukan banding dan itu membutuhkan 7 hari kerja. Di tengah-tengah terpaan cobaan ekonomi, John dan keluarganya harus jadi orang paling depan menghadapi risiko terburuk dalam pelayanan kesehatan. Sambil menunggu banding, John dan Dennis mencoba mencari bantuan ke sana kemari demi anak mereka, tapi usahanya terus aja mendapatkan penolakan di mana-mana. Singkat cerita, kabar baik pun datang. Pengajuan banding terkait asuransinya pun disetujui, tapi Rebecca menolaknya karena bukan surat banding yang dia perlukan, melainkan surat keluhan. Rebecca menyuruh John untuk mengurusnya dan itu membutuhkan 30 hari kerja. John tambah pusing karena biaya perawatan yang lagi berjalan udah mencapai tagihan $30.000. Dennis dan John pun mengumpulkan dolar demi dolar. Mereka juga menjual barang-barang di rumah mereka. Beruntungnya, teman-teman mereka di gereja juga turut membantu. Tapi jumlah itu tentu aja masih jauh dari cukup. Suatu hari, Jimmy menyuruh John untuk bertemu dengan Taki, seorang pembawa acara di TV. Jimmy dan John meminta bantuan kepada Taki dalam berbagai bentuk, terutama hal-hal yang bisa mengundang bantuan seperti segmen untuk menerima donasi dan sebagainya. Taki pun setuju untuk membantu dan dia akan mencoba berbicara pada produsernya. Sambil menunggu, John masih mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari penjualan harta bendanya di rumah. Sementara di rumah sakit, keadaan Mike terus saja mengalami penurunan. Sampai suatu pagi, Dennis menelpon John dan mengabari kalau pihak rumah sakit akan memulangkan Mike. Padahal John udah mencoba membayar sebisanya, tapi tetap aja nggak akan pernah cukup untuk mengcover biaya rumah sakit. Dennis pun menuntut John untuk melakukan sesuatu supaya anak mereka bisa ditangani. Now you need to do something. Do you hear me? Do something. John pun kemudian mengambil keputusan yang sulit dan bisa dibilang nekat. Dia pergi naik bis ke rumah sakit, kemudian menemui Dr. Raymond yang kebetulan lagi ngobrol dengan salah seorang pasien. John membujuk Dr. Raymond untuk menyelamatkan anaknya. Melakukan cangkok jantung pada satu pasien pastinya nggak akan merugikan rumah sakit, mengingat rumah sakit ini setiap tahun melakukan 300 lebih operasi pencangkokan jantung yang pastinya udah menghasilkan uang yang gak sedikit. Tapi Dr. Raymond tetap angkat tangan karena dia bisa aja mengoperasi Mike. Tapi bukan dia yang membuat kebijakan di rumah sakit. Mendengarkan hal itu, John pun nekat menodongkan senjata pada Dr. Raymond, kemudian berniat untuk menyanderanya. Kali ini John gak mau memohon lagi. Dia meminta Dr. Raymond memberikan jantung baru untuk anaknya. John kemudian mengunci akses pintu masuk. Sesampainya di IGD, orang-orang berlarian karena menyadari John yang memegang senjata. John kemudian juga menutup akses pintu masuk di depan IGD. Orang-orang yang tersisa di IGD tersebut menyuruh John untuk membiarkan mereka mendapatkan perawatan. John pun berkata, rumah sakit ini sekarang di bawah manajemen baru dan pengobatan gratis untuk semua orang. Setelah drama di IGD, John mengajak Max, satpam di rumah sakit itu, untuk mematikan listrik lift dan CCTV. Gak lama setelah itu, ambulan mengantarkan pasien luka tembak ke IGD. John pun menyuruh mereka meninggalkan pasien itu di luar dan menyuruh mereka untuk pergi. Setelah keadaan aman, barulah John membawanya ke dalam untuk dioperasi. John pun memaksa Dr. Raymond untuk melakukan operasi itu, walaupun dia bukan dokter bedah, melainkan dokter jantung. Keseruan pun kemudian dimulai ketika John mendengarkan suara sirene dan suara helikopter dari luar. Letnan Frank dipercaya untuk memimpin kasus ini. Orang-orang yang ada di dalam sudah merasa lebih santai karena John gak menyakiti mereka dan membiarkan mereka mendapatkan perawatan. Sementara polisi di luar berpikir bahwa John bisa aja membunuh para sandera sehingga mereka belum berani untuk menerobos pintu masuk yang sebenarnya bisa dengan mudah mereka lakukan. Letnan Frank pun kemudian mencoba menghubungi John lewat walkie-talkie. Frank berjanji akan berbicara baik-baik dengan John selama para sandera baik-baik aja. Frank pun bertanya apa keinginan John. Kemudian John menyuruhnya untuk mencari Rebecca dan meminta nama Mike untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima donor. Para sandera di IGD pun gak menganggap John sebagai ancaman setelah mengetahui motif dan niat John melakukan ini semua. Wanita yang hamil pun menjalani perawatannya dengan aman, pria kulit hitam mendapatkan jahitan di tangannya, dan orang yang mengalami luka tembak pun selamat karena operasi yang dilakukan oleh Dr. Raymond. Sementara di gedung rawat inap, Mike masih mendapatkan perawatan dengan Dennis yang masih terus menjaganya.
Mike pun bertanya tentang ayahnya dan mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi di gedung IGD. Ketika makan bersama, John dengan bingung bertanya kenapa dokter nggak menemukan kelainan yang diderita oleh anaknya. Padahal Mike udah sehat sejak lahir. Bagaimana mungkin dokter nggak melihatnya? Salah satu perawat pun berkata, asuransi itu membayar biaya konsultasi dokter, bukan membayar tesnya. Itu adalah salah satu cara untuk menekan biaya. Misalkan Mike butuh tes tambahan dan asuransi nggak mau, dokter akan tetap tutup mulut dan saat hari raya, pihak asuransi akan mengirimkan dokter sejumlah cek yang besar sebagai bonus. Dr. Raymond pun berkata kalau itu mungkin terjadi. Artinya, dokter tahu kelainan itu ada, tapi nggak mau merawatnya. Gadis pirang pun juga bertanya pada Dr. Raymond, jadi apa gunanya kalian mengambil sumpah? Pasien lain pun menjawab, menurutku itu bukan sumpah Hippocrates, tapi itu sumpah hipokrit. Bersumpah merawat orang yang sakit, yang nyaris sekarat. Tapi itu kalau punya asuransi kesehatan. Perawat tadi pun membenarkan hal itu memang benar terjadi. Para medis sering membawa korban kecelakaan. Tapi saat kasir mengetahui si pasien gak bisa bayar, maka dia cuma diplester, ditendang dan diusir keluar. Dr. Raymond pun gak terima kalau dia yang terus disalahkan dan mengingatkan mereka semua bahwa John yang punya senjata dan dia adalah orang jahat yang sebenarnya. Setelah itu John menelpon Frank, bertanya apakah Mike sudah dimasukkan ke dalam daftar penerima donor. Frank meminta waktu sambil menunggu Rebecca didatangkan. Frank juga meminta John melepaskan beberapa sandera. John pun setuju. Ketika pembicaraan itu, salah satu kamera CCTV berhasil dihack dan terhubung sehingga para polisi dapat melihat John di dalam. Rebecca yang baru sampai pun langsung bisa mengidentifikasi kalau itu benar adalah John Q. John kemudian berkata pada Frank kalau dia akan melepaskan sandera dan setelah itu dia meminta waktu 1 jam untuk memasukkan Mike ke dalam list donor. Ketika akan mengeluarkan sandera, John mendapatkan perlawanan dari salah seorang yang menyemprot mata John. Mereka pun adu kepala hingga jatuh ke lantai. Tapi anehnya, gak ada satupun yang membantu orang itu. Pacarnya sendiri malah membantu John karena udah muak dengan kekerasan yang dia alami selama berhubungan dengan pria ini. Insiden itu malah menjadi tertawaan buat semua orang. John kemudian melepaskan Steve dan istrinya yang lagi hamil dan juga seorang wanita dengan anak bayinya. Para wartawan pun langsung menghujani pertanyaan pada mereka dan mereka malah bersaksi kalau John Q adalah orang yang baik. Di tenda polisi, kepala keamanan rumah sakit pun datang dan memberitahu spot yang bisa mereka masuki. Sementara itu berita tentang penyanderaan ini pun disiarkan di TV nasional. John berkata pada mereka semua, dia nggak tahu apakah Mike akan mendapatkan donor atau tidak. Dia juga nggak punya rencana cadangan. John hanya bisa menunggu keajaiban terjadi dan menunggu campur tangan Tuhan akan hidup anaknya. Sementara itu, Frank dan Rebecca mencoba menemui Dennis yang ada di gedung rawat inap. Dennis yang akhirnya mengetahui kejadian itu pun berkata kalau dia merasa bersalah karena menyuruh John untuk melakukan sesuatu supaya Mike gak dipulangkan. Tapi dia juga gak menyangka John akan sejauh ini. Rebecca pun berkata bahwa dia memasukkan nama Mike ke dalam daftar penerima donor dan Dennis berterima kasih akan hal itu. Sementara di IGD, John dan yang lainnya menonton TV ketika Jimmy diwawancarai oleh Taki. Jimmy berkata, semua ini memang menyebalkan dan gak harus terjadi jikalau John adalah jutawan. Ada banyak orang yang gak punya uang $250.000 dan rumah sakit begitu memojokkan dan mempermalukan John. Bagi Jimmy, ada sesuatu yang gak benar dan itu bukan seseorang, melainkan sistem. Dia pun berkata kalau dia mendukung John dan berharap John baik-baik saja. Lewat kepala keamanan, polisi pun mendapatkan jalan menuju IGD lewat ventilasi. Operasi untuk masuk ke sana pun direncanakan. Tapi Frank marah dan gak setuju. Sedangkan kepala polisi ini juga marah karena percaya pada ancaman John yang akan membunuh para sandera setelah 1 jam. Frank berkata untuk membiarkan Dennis membujuk John terlebih dahulu, tapi kepala polisi ini tetap akan menembak jatuh John selagi John berbicara pada Dennis di telepon. Salah satu sniper pun masuk ke ventilasi untuk memulai operasinya. Sedangkan di luar, polisi berusaha untuk menyadap pembicaraan John dan Dennis. Taki dan timnya pun juga berusaha mendapatkan gambar dari tenda polisi sehingga dia bisa menyiarkan di TV mereka. Dennis pun akhirnya berbicara pada John dan mengabari kalau Rebecca udah memasukkan nama Mike ke dalam daftar. John pun senang mendengarnya. Tapi Dennis juga sedih karena semakin lama keadaan Mike semakin menurun dan itu membuatnya khawatir. Tapi John menyemangatinya dan mengajak Dennis untuk mendoakan Mike supaya dia bisa melewati masa kritisnya. Di waktu yang bersamaan, stasiun TV berhasil mendapatkan sadapan dari tenda polisi dan menampilkan transkrip pembicaraan antara Dennis dan juga John. Ketika stasiun TV mendapatkan gambar,
Mereka pun langsung menyiarkannya sebagai berita eksklusif. Pembicaraan emosional antara John dan Mike pun menyentuh hati banyak orang termasuk Rebecca. Sementara itu, polisi yang ada di ventilasi udah mendapatkan visual yang bagus untuk menembak John dan perintah menembak pun udah diberikan. Sandra yang menonton TV itu pun mengabari John kalau dia masuk TV dan John kaget mendengarkan hal itu. Karena terlalu dekat dengan kamera, dia pun ditembak. Tapi untungnya tembakan itu meleset dan mengenai bahunya. Malang buat polisi yang ada di atas. Dia pun langsung ditangkap oleh John. Kepala polisi yang menangani kasus ini pun mendapatkan telepon dari wali kota. Mereka nggak tahu kalau siaran mereka udah diretas oleh wartawan dan udah tayang di TV nasional. Karena hal itu, masyarakat malah memihak John karena menonton secara langsung polisi menembaki John. Karena usaha polisi itu, akhirnya John sadar bahwa mereka berbohong akan menyelamatkan Mike karena mereka ingin John ditembak mati. Jadi dia pun berteriak untuk bertemu dengan Frank, kemudian memperlihatkan petugas polisi yang dia sandera, dan menunjukkan kepada semua orang tentang polisi yang berbohong padanya ketika negosiasi. Permintaan John masih sama. Dia meminta Mike disembuhkan karena dia nggak mau menguburkan anaknya. Dia akan menukarkan sniper ini dengan Mike jika Mike diselamatkan, dan John akan menyerah kalau itu semua sudah selesai. Setelah negosiasi itu, Mike pun dibawa dari gedung rawat inap ke gedung IGD tanpa Dennis yang mengikutinya. Dan sniper itu pun kemudian dilepaskan. Dr. Raymond masih berkata kalau tanpa jantung baru, Mike nggak akan selamat. Mendengarkan hal itu, John pun menyuruh Raymond untuk mengambil jantungnya. I'm dead serious. Oh my God. Wow. Man, that means you'll be dead. Tapi Raymond nggak setuju karena mencocokkan donor itu nggak semudah yang dibayangkan dan harus menjalani beberapa tes penting. Tapi John tetap memaksa. Tugas orang tua lah yang harus melindungi anaknya dan dia berniat membunuh dirinya sendiri sehingga mereka bisa mengambil jantungnya untuk Mike. Tapi tetap aja Dr. Raymond berkata permintaan John udah kelewatan dan sangat nggak etis. Tapi karena melihat tekad bulat John, Dr. Raymond pun akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk melakukan itu. Walaupun asistennya berkata kalau Raymond bisa mengorbankan karirnya jika melakukan itu semua. Sebelum melakukan operasi besar, John meminta waktu untuk berbicara pada Mike. Dia cuma berpesan pada Mike untuk berbakti pada ibunya, menepati janji yang dia ucapkan, dan menyuruh Mike untuk menjadi orang yang sukses, gak seperti ayahnya. Karena segalanya menjadi mudah jika kau punya uang, kata John. Gak lupa John juga berkata kalau Mike harus berbuat baik pada semua orang dan jangan terlibat dalam masalah yang buruk. Sementara itu di tempat lain, berjam-jam sebelum kejadian ini, ada seorang wanita yang mengalami kecelakaan parah akibat tertabrak mobil truk. Dia pun kemudian meninggal di tempat. Kebetulan, perempuan ini adalah seorang pendonor. Dilihat dari medical ID berupa gelang di tangannya. For your information, orang-orang yang menjadi pendonor organ akan menggunakan gelang atau kalung seperti ini yang memiliki informasi medis dari penggunanya. Karena itulah tim SOS langsung membawanya ke rumah sakit menggunakan helikopter untuk menyelamatkan organ si wanita ini. Ketika tiba di rumah sakit, dia pun langsung dibedah dan ajaibnya, golongan darah wanita ini sama dengan golongan darah Mike. Berdasarkan daftar penerima donor, Mike pun terpilih sebagai penerima yang cocok dan sebuah fax langsung dikirimkan ke rumah sakit tempat Mike dirawat. Perawat Mike pun langsung berlari mengabari hal ini pada Rebecca dan mereka langsung menuju Dennis untuk mengabari berita baik ini dan jantung untuk Mike akan tiba dengan helikopter 15 menit lagi. Sementara di IGD, John udah siap membunuh dirinya di meja operasi. Frank menyuruh Dennis mencoba menghubungi John dengan walkie-talkie, tapi ketika mendengarkan suara istrinya, John lebih memilih untuk mematikannya, dan itu membuat Dennis berlari ke sana. Untungnya, Dennis sampai di waktu yang tepat. Sesuai janjinya, Sandra pun dilepaskan satu persatu. John Q pun tampak menyerahkan diri, tapi itu semua hanyalah sebuah rencana. Padahal itu cuma seorang Sandra yang berpura-pura menjadi John dan Frank tersenyum menyadarinya. Polisi mendapatkan kesuksesan dari pekerjaannya, media mendapatkan berita, Mike mendapatkan jantungnya, everybody win. Sementara John yang asli masih berada di rumah sakit, memastikan Mike benar-benar dioperasi. Operasi pun berjalan lancar dan John berhasil menyelamatkan anaknya. Peristiwa ini pun viral di beberapa media bahkan menjadi pembahasan penting di kalangan pejabat elit terkait asuransi kesehatan masyarakat. Sedangkan John harus melewati proses persidangannya hingga 3 bulan. Kemudian juri memutuskan bahwa John tidak bersalah atas upaya percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata.
Tapi John dinyatakan bersalah atas penculikan dan penyekapan para sandera. John pun akhirnya tetap dipenjara selama 3 tahun. Dia pun berpamitan dengan Dennis, Mike, dan juga Jimmy sahabatnya. Walau di penjara, John udah berhasil menjadi pahlawan untuk masyarakat. Karena aksinya, masalah bobroknya asuransi kesehatan menjadi pembahasan penting di kalangan pemerintah. John juga berhasil menyoroti sistem rumah sakit yang nggak memihak rakyat miskin. Yang kalau nggak ada uang, jangan harap ada pelayanan. Aksi yang dia lakukan gak lain sebagai bentuk kritikan dan upaya merebut keadilan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.